Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan berupa nikmat sehat, nikmat kesehatan ya pada sore hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Sirah Nabawiyah, menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW melalui buku Muhammad Teladan Hidup. Baik, soleh-solehah yang ada di rumah, kemarin kita sudah menyimak cerita Nabi Muhammad SAW ketika kemarin antara Bunda Halimah Sa'diyah dengan Bunda Aminah sedang melakukan perbincangan tentang bahwa ternyata sudah ada tanda-tanda kerasulan yang ada pada Muhammad dan telah Muhammad akan menjadi orang yang besar. Dan pada akhirnya Aminah mengatakan kepada Bunda Halimah Sa'diyah untuk membawa Muhammad kembali ke kembali pulang ke rumahnya Bunda. Nah, soleh-solehah, hari ini kita akan lanjutkan ceritanya ini tentang orang-orang Habasyah. Kita simak bersama-sama ya. Lalu ceritanya seperti ini. Kak, tunggu! Seru Muhammad sambil berlari menuju ibu. Saat itu usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang menggembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau kamu bisa, ujar Saimah. Saimah adalah anak perempuan sulung Bunda Halimah. Anak-anak itu terus bermain. Lalu diam-diam ada beberapa orang dari Nasrani, dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Lihat Kak, itu ibu datang, seru Muhammad. Kemudian anak-anak menoleh. Mereka terpetik senang melihat Bunda Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Dia mencurigai ada beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memperdulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu, perintah salah seorang. Kemudian Muhammad membalikan badannya. Lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Bunda Halimah pada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam Bunda Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja negeri kita. Kita telah mengetahui seluruh beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar. Kemudian diam-diam Bunda Halimah menjawab, aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Nah,
Dalam cerita ini Solihah ada sebuah informasi bahwa orang-orang Nasrani dari Habasyah tadi itu tahu bahwa Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera di dalam Injil di bagian kitab Ulangan, yakni di ayat 15-22, bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara segala saudaramu dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Nah, selanjutnya Solihah, kira-kira berhasilkah Halimah menyelamatkan Muhammad? Kita lanjutkan ceritanya. Nah, kemudian Solihah, Bunda Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi, tetapi dari kejauhan orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas tetap mengikuti mereka. Untunglah Bunda Halimah mengenal daerah itu, sehingga dia bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah tersebut, walaupun dengan susah payah. Kemudian tidak berapa lama kemudian Bunda Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, yakni dengan Syaimah, dengan Unaisah dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh sayang. Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan menghilang. Bunda Halimah kebingungan. Dia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Bunda Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad, tapi ketika aku melewati Mekah atas, dia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Nah, di dalam cerita ini ada sebuah informasi bahwa mulai dari hidupnya di dusun Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad SAW dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia pernah menggembala kambing. Ditanyakan pada beliau, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ya, termasuk. Nah, Solihah, kira-kira dapatkah Muhammad ditemukan kembali? Nah, kita akan lanjutkan di cerita episode berikutnya. Nah, dalam kali ini dari Ustadz cukup sekian. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Ustadz akhiri. Akhir salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.